Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Oke, langsung saja. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Nama saya Ali Wafa. Teman saya nama satu lagi Ferlita Amelia, satu lagi namanya Ferli Adriansyah. Kami di sini akan menyampaikan presentasi tentang total quality. Jadi mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan apa sih pengertian dari total quality dan bagaimana aplikasinya dan bagaimana nanti prosesnya dan cara pengerjakannya. Oke, lanjut saja, kita akan langsung ke materi. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan satu ini pengertian total quality. Total quality itu adalah mendefinisikan mutu atau kualitas, yang mana di sini itu ada beberapa macam atau beberapa elemen yang harus kita pahami. Satu, kualitas itu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Jadi misalkan ada barang, itu kualitasnya itu harus bagus gitu, supaya apa? Pelanggan itu mikirnya, oh ini produknya apa, wah bagus ini ya, ternyata seperti itu, kurang lebihnya lah seperti itu. Dua, kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. Tiga, kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Apa yang dianggap kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada yang saat yang lain. Jadi mungkin ada saatnya kualitas itu kurang ya, kurang bagus, tapi nanti juga ada saatnya akan lebih bagus lagi. Kualitas merupakan suatu kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Total quality management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atau produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungan. Oke, itu pengertian tentang TQI. Dalam hal ini, aplikasi Total Quality Management atau TQM merupakan cara perbaikan secara terus-menerus. Jadi, Total Quality ini biasanya ada kayak proses perubahan, perbaharuan. Biasanya mengikuti zaman lah. Kalau dulu kan orang mungkin nggak ada kayak sekarang yang udah canggih. Contoh absen, dulu mungkin absensinya pakai tangan, kalau sekarang udah ada fingerprint. Nah, itu ada perubahan karena ada aplikasi tertentu sendiri yang dapat memberikan perangkat alat praktis kepada setiap perusahaan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan para pelanggannya saat ini untuk masa yang akan datang, saat ini dan juga masa yang akan datang. Oke, tuh alasan utama menerapkan total quality, yaitu bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi mereka, karena para manajemen merupakan faktor utama bagi peningkatan mutu. Terus kedua, membutuhkan proses pemecahan masalah yang peka dan fokus pada identifikasi dan penyelesaian penyebab utama yang menimbulkan masalah tersebut. Semua akar dalam masalah pendidik bersifat sistematik, yaitu berasal dari akar masalah yang berada di komunitas dan berimplikasi pada kegiatan itu sendiri. Melalui integrasi TKM, masyarakat dapat menemukan mengapa sistem perusahaan saat ini tidak berjalan dengan baik. Itu mungkin salah alasan utama menerapkannya. Ya, berapa banyak sih faktor alasannya. Oke, berfokus pada konsumen, keterlibatan menyeluruh. Ini langkah-langkah implementasi TKM. Pengukuran sistem perbaikan yang berkelanjutan. Oke, di situ ada disebutkan pada konsumen, fokus pada konsumen. Setiap orang di perusahaan itu harus memahami bahwa setiap produk itu mempunyai penggunaan atau customer. Setiap anggota dari setiap perusahaan itu memiliki pemasok atau pengguna. Pelanggan di sini ada dua, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Misalkan barang-barang itu pasti ada pelanggan eksternal, pelanggan internal. Meliputi orang perusahaan itu sendiri dan juga penjual-penjual yang lainnya. Biasanya ini orang lebih kepada fokus siapa sih barang itu, penggunaannya itu apa sih, biasanya sih kayak gitu. Terus keterlibatan menyeluruh, itu semua orang setiap ada masalah harus terlibat ya untuk mendapatkan informasi mutu gitu. Jadi semua orang harus terlibat untuk
menerapkan implementasi ini dengan baik dan benar dan terukur ya. Dan terus sistemnya juga, jadi targetnya ada dan bagaimana untuk mencapai target itu sendiri gitu. Dan biasanya ada perbaikan berkelanjutan. Oh ternyata ada ada yang kurang nih, ada tambahnya apa. Nah, biasanya seperti itu. Terus ini juga ada beberapa cara, ada juga di dalam TKM itu ada harus memilih pemimpin yang baik atau pemimpin yang memiliki mutu baik, yaitu salah satunya ada beberapa pemberdayaan teguh, jujur. Ini salah satu pemimpin ya dalam setiap jadi biasanya ada langkah-langkah, yaitu salah satunya pemimpin yang baik itu yaitu tadi. Ini ada beberapa sih, mungkin bisa jelaskan nanti jika ada teman-teman yang kurang paham. Contoh lah jujur. Nah, ini sebagai seorang pemimpin harus memiliki kejujuran ya. Dan selain berpendirian teguh, ini urutannya berpendirian teguh, jujur. Jujur ini menurut kami itu hal yang sangat penting, karena kejujuran itu tidak bisa dibeli, tidak bisa nilai yang menilai itu adalah orang lain, karena kejujuran ini yang paling penting gitu ya. Terus ada juga di situ ada integritas ya. Seorang pemimpin harus memiliki sifat atau mutu keadaan yang menunjukkan sesuatu yang utuh, sehingga memiliki kemampuan dan potensi yang memancarkan kewibawaan, sehingga memajukan diri Anda maupun orang yang Anda dipimpin. Jadi harus memiliki integritas, proaktif, fleksibel, komunikatif juga. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki komunikasi yang bagus dan dia lebih aktif dengan timnya. Jadi jangan cenderung kayak orang yang paling pengen dihormati, tapi malah kalau seorang pemimpin yang bagus itu dia lebih mengayomi ya, lebih humble istilahnya gitu. Oke. Selanjutnya koordinasi peningkatan mutu. Nah, ya ini koordinasi adalah proses penyatu paduan sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah. Ya. Untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, fungsi koordinasi ini demikian ada. Fungsinya adalah sangat penting, apalagi bila organisasi terus berjalan sebagai suatu sistem, sebagai suatu kesatuan yang bulat dari bagian-bagian atau subsistem yang paling berhubungan, saling mengunjuk, saling bergantung. Terus tanggung jawab peningkatan mutu ya. Pastinya memastikan kebijakan dan saran untuk ditetapkan untuk sistem manajemen mutu dan selaras dengan konteks dan arahan strategi organisasi. Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen mutu dalam proses bisnis organisasi. Mempromosikan kepedulian pada pendekatan proses dan pemikiran berbasis resiko. Memastikan sumber daya yang memerlukan untuk sistem manajemen mutu tersedia. Terus sampai bawah, mempromosikan peningkatan, mendukung para manajemen yang relevan yaitu untuk memperlihatkan kepemimpinan dalam bidang tanggung jawab mereka. Oke, selanjutnya kalau tadi itu petanggung jawab peningkatan mutu, kalau ini tanggung jawab tim mutu ya. Jadi ada tim-tim tersendiri untuk meningkatkan itu. Yaitu pertanggungjawaban untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas implementasi sistem. Jadi tanggung jawab tim mutu ini untuk mereview atau mengulang lah, apa sih, bagaimana, ada kekurangan nggak, apa nyampe kalau misalkan kayak gini gimana enaknya, oh ini nggak sesuai dengan yang sudah kita punya sistem yang ada gitu. Terus bertanggung jawab untuk menyiapkan seluruh dokumen internal dan eksternal akreditasi, bertanggung jawab pun terhadap pelaksanaan cara dan hasil survei yang telah dilakukan. Terus program pelatihan mutu. Nah, ini agak juga penting. Karena bagaimanapun jika kita memiliki sebuah perusahaan dan memiliki pegawai, untuk memiliki pegawai yang berkualitas dan baik, itu pasti juga harus diimbangi dengan beberapa pelatihan untuk menyokong atau menambah pengalaman mereka. Dan mungkin ini beberapa ya, di beberapa tempat mungkin akan sedikit berbeda juga. Salah satunya proses manajemen, pergeseran teknologi, proses globalisasi, pergeseran konsep kualitas, terus mindset yang pas dengan lingkungan bisnis, customer mindset,
continuous improvement mindset, employee empowerment mindset. Jadi itu beberapa ya tentang mindset itu tadi. Oke. Terus leadership yang meliputi rangka konseptual kinerja leadership, perumusan misi, visi, core belief, value, leaders, siapa sih leaders masa depan, pengelolaan perubahan, managership, kerangka konseptual kinerja pergeseran peran manajer, value of aid, manajemen, dan cara pendidikan pelatihannya. Itu program pelatihan mutu. Ini ada juga biaya sistem mutu. Apa sih? Kok biaya pencegahan, atau ada biaya penilaian, ada biaya kegagalan. Kalau biaya pencegahan adalah biaya yang terjadi untuk mencegah terjadinya kegagalan produk atau produksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendesain produk dan sistem produk bermutu tinggi. Nah, ini untuk mencegah sedikitnya kegagalan ya, supaya tidak terjadi sudah buat produk tapi tiba-tiba gagal ya. Jadinya supaya mengurangi inilah, kan biaya itu pasti ada juga ketika udah kita membuat produk tapi pas nggak sesuai, ya udah otomatis pasti ada kerugian. Terus biaya penilaian adalah biaya yang terjadi untuk menentukan apakah produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Terus terakhir biaya kegagalan, biaya yang terjadi saat produk gagal. Kegagalan tersebut dapat terjadi secara internal dan eksternal. Ada sebab dan akibat dari baik itu dari dalam ataupun dari luar. Dan terakhir pengembangan konsep mutu ya. Pengembangan konsep mutu, satu, memverifikasi dan mendeskripsikan data tentang rencana dan program yang dikembangkan dalam upaya meningkatkan mutu dan relevansi. Memverifikasi, mendeskripsikan dan memaknai strategi pelaksanaan rencana dan program. Memverifikasi dan mendeskripsikan pengawasan yang dilaksanakan. Memverifikasi upaya-upaya perbaikan guna mewujudkan program yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan dunia industri. Ya. Jadi itu yang mungkin kami bisa sampaikan. Jika nanti dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau mungkin ada saran untuk presentasi kami, silahkan. Dan mungkin ada juga yang mendiskusikan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.